عليهم ما بينفلونهم قراري دخلنا فوق الكاس وين مكاسينه الله دخل هناك وينه. Seorang komandan senior militer tewas, bukan di garis depan, bukan dalam baku tembak terbuka, tapi dalam penyergapan yang sampai sekarang motifnya tidak jelas. Namanya Osama Al-Radfani, komandan Brigade keempat milisi pro-Saudi. Pemerintah Yaman yang didukung Riyadh langsung menuding Houthi sebagai pelaku. Tapi ada kejanggalan, sejumlah pihak menduga ini justru dipicu konflik internal di kubu pro-Saudi sendiri. Karena Al-Radfani diketahui punya hubungan yang tidak harmonis dengan beberapa sekutunya sendiri. Kematian yang tidak jelas siapa musuhnya ini terjadi tengah rentetan serangan yang jauh lebih besar. Kilang minyak terbesar di dunia diserang drone. Radar bandara jadi sasaran. Kapal tanker dan kapal kargo di Laut Merah ikut diserang. Dan ancaman kini tidak lagi cuma datang dari satu arah. Arab Saudi bahkan mengklaim sejumlah drone diluncurkan dari wilayah Irak. Jadi pertanyaannya bukan cuma apakah Riyadh yang sudah dikepung, tapi kalau bahkan kematian di dalam kubu sendiri saja tidak jelas siapa dalangnya, seberapa jelas sebenarnya garis depan perang ini? Sebelum rudal dan drone mulai berterbangan, perang narasi lebih dulu memanas. Abdul Malik Al-Houthi menuding Arab Saudi munafik, mempersoalkan penerbangan medis Iran ke Yaman, tapi mengabaikan dampak serangan udaranya sendiri selama bertahun-tahun. Ia menyinggung berbagai sasaran sipil yang pernah terdampak, rumah sakit, sekolah, pesta pernikahan, sampai tempat penampungan penyandang tunanetra di Sana'a. Di saat bersamaan, media sosial Timur Tengah kembali diramaikan tuduhan lama soal kiswah Ka'bah yang disebut dikirim putra mahkota ke Jeffrey Epstein untuk menghiasi bangunan menyerupai masjid di pulau pribadinya. Amunisi propaganda lama yang kembali dipakai untuk menyerang citra Riyadh. Tidak lama, perang narasi berubah jadi aksi militer. Pada 28 Juli, fasilitas minyak Abqaiq milik Saudi Aramco jadi sasaran serangan drone. Kebakaran besar terlihat di kompleks kilang dan citra satelit NASA Forms menunjukkan aktivitas panas di area itu. Abqaiq bukan fasilitas sembarangan. Ini stabilisasi minyak mentah terbesar di dunia, memproses sekitar 5-7% pasokan minyak global. Arab Saudi menuding Houthi dan kelompok-kelompok yang didukung Iran di Irak berada di balik serangan ini dan menegaskan hak mereka untuk merespon. Di tengah ketegangan itu muncul laporan Riyadh berencana menaikkan gaji pasukan pro pemerintah Yaman di Aden. Kenaikan yang disebut mencapai hampir 10 kali lipat. Ini dibaca sebagai upaya memperkuat loyalitas sekaligus bersiap untuk operasi militer yang lebih besar. Prediksi itu cepat jadi kenyataan. Angkatan Udara Arab Saudi melancarkan serangan udara ke Sana'a. Al-Houthi langsung menegaskan akan membalas dengan eskalasi setara. Dan benar saja, masuk awal Agustus sebuah drone menghantam radar utama Bandara Najran. Kerugiannya bukan cuma soal biaya mencapai miliaran dolar. Kalau radar ini rusak, kemampuan mendeteksi ancaman udara di kawasan ini melemah, membuka celah untuk serangan-serangan berikutnya. Dan persis di rentang waktu ini, Osama Al-Radfani, komandan yang kita buka di awal video tadi, tewas dalam penyergapan di Al-Abar, Hadramaut. Pemerintah Yaman menuding Houthi, tapi kejanggalannya tetap ada. Al-Radfani diketahui punya hubungan kurang harmonis dengan beberapa kelompok sekutunya sendiri, membuka kemungkinan ini bukan serangan dari luar, tapi dari dalam. Eskalasi belum berhenti di darat. Pada 5 Agustus, Houthi mengumumkan telah menyerang tanker minyak Saudi Wafa dan rudal balistik di dekat Yanbu. Di hari yang sama, kapal kargo India, MSV Vaisya Nore Olia, diserang kapal tanpa awak bermuatan peledak di selatan Hodeidah, dan kapal minyak Saudi Daisy diserang di Teluk Aden. Dalam hitungan hari, konflik ini berubah dari perang narasi jadi saling serang di darat, udara, dan laut. Tapi yang lebih mengkhawatirkan, Arab Saudi ternyata bukan cuma berhadapan dengan Houthi. Eskalasi yang terus meningkat memaksa Arab Saudi memperluas pertahanannya. Riyadh membentuk aliansi pertahanan maritim untuk mengamankan Laut Merah, Selat Bab al-Mandeb, dan Teluk Aden. 14 negara menyatakan bergabung, termasuk Pakistan, Turki, Mesir, dan Sudan. Arab Saudi menyebutnya aliansi defensif untuk menjaga jalur pelayaran, perdagangan, dan distribusi energi. Meski jelas ini respon langsung atas blokade dan serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Di saat yang sama, kubu pro-Saudi juga memperkuat kemampuan tempurnya. Milisi yang didukung Riyadh dilaporkan sudah menerima drone kamikaze Lucas buatan Amerika atau variannya, yang kemudian diberi nama baru, Elban. Drone ini disiapkan untuk memperkuat operasi melawan Houthi. Tapi tekanan ke Arab Saudi ternyata bukan cuma dari Yaman. Kementerian Pertahanan Saudi mengumumkan pertahanan udaranya berhasil mencegat sejumlah drone yang mengarah ke fasilitas minyak di wilayah timur dan ke ibu kota Riyadh sendiri. Dan menurut Riyadh, drone-drone ini diluncurkan dari wilayah Irak oleh milisi yang didukung Iran.
Arab Saudi menegaskan mereka punya hak untuk merespon pada waktu dan tempat yang mereka anggap tepat. Tidak lama setelah itu, kelompok Kataib Hizbullah di Irak merilis video terbaru yang menampilkan anggotanya dalam kondisi siap tempur. Mereka tidak mengklaim bertanggung jawab atas serangan manapun, tapi kemunculan video ini saja sudah cukup untuk memperkuat kesan Arab Saudi sekarang bukan cuma menghadapi Houthi, tapi jaringan poros perlawanan yang jauh lebih luas. Sekarang kita sampai di titik yang jarang dibahas terang-terangan. Bukan drone atau rudal yang paling mengancam Riyadh, tapi neraca dan pasokan senjatanya sendiri. Pemerintah Sana'a punya alasan sendiri di balik strategi blokade dibalas blokade ini. Menurut Kementerian Ekonomi Yaman, perang dan blokade yang dipimpin Arab Saudi sejak 2015 sudah menimbulkan kerugian ekonomi langsung maupun tidak langsung sampai sekitar 1,13 triliun dolar Amerika. Mereka mengklaim hampir semua sektor terdampak, perdagangan, pertanian, industri, minyak, transportasi, sampai kesehatan dan energi. Karena itu, Sana'a menegaskan blokade baru berhenti kalau tuntutan mereka, termasuk kompensasi perang, dipenuhi. Dan blokade ini bukan cuma retorika. Houthi mengklaim telah memaksa 8 kapal tanker minyak Saudi mengubah rute pelayaran lewat Tanjung Harapan di Afrika sejak blokade diumumkan 22 Juli. Rute yang jauh lebih panjang dengan biaya pengiriman yang ikut melonjak untuk setiap barel minyak Saudi yang sampai ke pasar global. Tekanan juga datang dari dalam kubu pro-Saudi sendiri. Riyadh terus berupaya menata ulang dan menyatukan berbagai kelompok bersenjata di wilayah yang dikuasai pemerintah Yaman. Tapi prosesnya masih terganjal urusan gaji, loyalitas yang terpecah, dan persaingan politik antar faksi di Yaman Selatan. Ingat Al-Radfani yang kita buka di awal video? Ini konteks yang sama. Kubu yang seharusnya satu barisan ternyata punya retakan sendiri di dalamnya. Dan ada satu kerentanan lagi yang lebih struktural. Sistem pertahanan udara Saudi saat bergantung pada pasokan rudal pencegat dari Amerika Serikat untuk menghadapi ancaman drone dan rudal yang datang hampir setiap hari. Kalau eskalasi terus naik sementara stok pencegat masih tertekan, posisi Riyadh bisa jadi jauh lebih sulit dari yang terlihat di permukaan. Dan inilah yang terjadi paling baru dalam 48 jam terakhir. Houthi mengumumkan telah melancarkan operasi militer skala besar yang menyasar pengerahan pasukan Saudi di Marib dan Hadramaut. Klaim mereka ratusan tentara Yaman tewas atau terluka, tapi angka resminya simpang siur. Komando Operasi Gabungan Yaman yang didukung Saudi mengonfirmasi 17 tentara dan perwira tewas. Sementara kantor berita AFP mencatat setidaknya 58 tentara pemerintah tewas dalam insiden yang sama. Tak lama setelah itu, serangan menyeberang ke wilayah Saudi sendiri. 11 warga sipil terluka di Provinsi Najran, termasuk seorang anak berusia 4 tahun yang mengalami luka bakar tingkat 2. Korban lainnya berasal dari Mesir, Pakistan, dan Yaman, menunjukkan betapa internasionalnya dampak konflik ini bahkan di satu titik serangan saja. Di tengah eskalasi ini, Arab Saudi resmi menunjuk komandan untuk aliansi pertahanan maritim yang sudah disebut sebelumnya. Dan pejabat intelijen memperingatkan kemungkinan serangan terkoordinasi dari Houthi dan milisi Irak di bawah pengawasan Garda Revolusi Iran yang menyasar situs-situs sipil. Sementara itu, di Washington, Donald Trump kembali membantah laporan soal militernya kehabisan amunisi, meski mengakui sebagian jenis persediaan agak lebih ketat dibanding yang lain. Jadi kembali ke pertanyaan yang kita buka di awal video, siapa sebenarnya yang membunuh Al-Radfani? Sampai sekarang tidak ada jawaban pasti. Houthi dituduh, tapi kecurigaan di dalam kubu sendiri tidak pernah benar-benar hilang. Dan mungkin itulah gambaran paling jujur dari konflik ini secara keseluruhan. Bukan cuma dua pihak yang saling berhadapan dengan jelas, tapi jaringan kepentingan yang tumpang tindih. Di mana korban jatuh, tapi tidak semua orang yakin siapa musuh yang sebenarnya. Selama pertanyaan itu tidak terjawab, mungkin bukan cuma nasib Al-Radfani yang tergantung, tapi nasib seluruh kawasan ini.